Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya nak. Pasti sudah salat subuh, pasti sudah muhajaah, ya sudah belajar PAI juga tadi kan. Anak-anak ustazah, hari ini masih bersama Ustazah Hadijah. Dan ustazah, kita hari ini masih belajar di tema 7 kebersamaan, atau di buku kalian buku 2G, ya kan? Anak-anak ustazah, hari ini kita masuk di sub tema yang baru, sub tema ketiga, kebersamaan di tempat bermain. Minggu kemarin kita sudah PTS, penilaian tengah semester. Semoga mulai hari ini kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, walaupun kita hanya pembelajaran online ya nak. Oke. Dan dimudahkan Allah dan pelajaran yang kita dapatkan membawa berkah. Marilah kita sama-sama yuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetisi dasar kali ini yaitu ada 3 ya di tema ini, di subtema ini. Yang pertama, bahasa Indonesia 3.8, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, matematika 3.7 menjelaskan pecahan 1/2 atau 1/2, 1/3 atau 1/3, dan 1/4 atau 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah SPDP 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menceritakan kembali teks cerita yang dibacakan dengan kalimatnya sendiri, mengenal bentuk-bentuk pecahan, mewarnai bidang datar pecahan, dan yang keempat, mengetahui gambar ekspresi. Nah, kita masuk dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang informasi dari fabel. Masih ingat kan? Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain ada nama tokoh, ada karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Nah, yang berhubungan dengan cerita ini tadi ada di dalam surah Yusuf ayat 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Sekarang buka halaman buku kalian di halaman 90 sampai 91. Di situ ada fabel ya. Dongeng tentang Pipit dan Puput, burung yang cerdik. Kita baca sama-sama yuk. Pipit dan Puput, burung yang cerdik. Buaya, harimau, dan beruang adalah 3 penebang pohon. Mereka sedang mencari pohon besar yang hendak ditebang. Sepasang burung kecil, Pipit dan Puput, memperhatikan penebang pohon dari atas pohon. Puput berkata, "Pipit, lihat ada penebang pohon." Kata Pipit, "Aduh, jangan-jangan mereka mau menebang pohon rumah kita."
Puput menjawab, semoga saja mereka tidak menebang rumah kita, Pit. Mereka tidak boleh menebang pohon yang masih kecil. Pipit, bagaimana kalau mereka membakar ilalang? Puput menjawab, itu sangat berbahaya. Ini musim kemarau, bisa-bisa semua hutan terbakar. Baru Pipit menjawab lagi, wah, rumah kita bisa hancur, Put. Asap kebakaran juga bisa membuat kita celaka. Kita harus bagaimana, Put? Nah, Puput diam berpikir. Tak lama kemudian Puput mendapat ide. Kata Puput, kita ajak mereka ke suatu tempat. Pipit menjawab, bagaimana caranya? Kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Puput menjawab, ikuti aku saja, ayo, katanya. Puput terbang sambil bersiul-siul merdu. Pipit mengikuti dari belakang. Puput dan Pipit terbang di atas para penebang pohon itu. Baru buaya berkata, hai, lihat, burung itu harganya pasti mahal. Beruang menjawab, ayo kita tangkap. Harimau pun ikut juga menjawab, ayo. Beruang, harimau, dan buaya segera mengejar Puput dan Pipit hingga ke suatu tempat. Di sana ada sebuah papan dengan tulisan, dilarang membakar dan menebang pohon. Puput dan Pipit hinggap di sana. Mereka menanti para penebang pohon. Harimau berkata, lihat, mereka hinggap di atas papan itu. Buaya menjawab, teman-teman, lihat, pengumumannya. Burung itu rupanya ingin mengingatkan kita agar tidak menyalakan api di hutan. Beruang menjawab, wah, burung yang cerdas. Kita memang harus berhati-hati menyalakan api di hutan. Jangan sampai hutan terbakar karena ulah kita. Baru buaya menjawab, oh, kemana burung itu? Pada saat penebang pohon berdiskusi, Puput dan Pipit segera terbang. Puput dan Pipit senang bisa menyelamatkan hutan dari kebakaran. Nah, itu tadi adalah contoh fabel ya. Dongeng tadi tentang Pipit dan Puput, burung yang cerdik. Nah, karena kita semua tadi sudah membaca, nanti kalian bisa menjawab sebagai latihan kalian di halaman 92 ya, Nak. Lanjutnya kita masuk ke halaman 93 sampai 94 ya. Dibuka lagi. Yang pertama, carilah arti kosakata dan membuat kalimat. Nah, di buku kalian itu ada ya, asap uap yang dapat dilihat yang dihasilkan dari pembakaran. Artinya, kalau kalimatnya mereka melihat asap hitam dari hutan yang terbakar. Kalau yang kedua, ilalang, rumput yang tumbuh tinggi, berdaun panjang, meruncing, lebar dan tebal. Kalimatnya, ilalang mudah terbakar di musim kemarau. Nah, sekarang di halaman 94 ya, menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat. Dari nomor 1, penebang khawatir, Puput pohon melihat. Yang kita dulukan adalah kata yang tebal ya, Nak. Ada yaitu Puput. Puput khawatir melihat penebang pohon. Yang kedua, hutan merawat, pentingnya menyadari mereka. Mereka menyadari pentingnya merawat hutan. Yang ketiga, saya tanaman merusak saat bermain. Tidak. Saat bermain saya tidak merusak tanaman. Yang keempat, di kami halaman kasti rumah bermain. Kami bermain kasti di halaman rumah.
Dan kelima, aku digunakan merapikan setelah mainan selesai. Aku merapikan mainan setelah selesai digunakan. Kita masuk ke matematika kembali ya. Di halaman 95, pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Ada 3 kue ya. Nah, ini yang kue pertama. Nah, lihat. Kue pertama, 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. Sekarang masuk ke kue yang kedua. Perhatikan. Nah, atau kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3 karena dipotongnya ada 3. Ini adalah kue yang ketiga dari ibu. Nah, atau kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4 karena dipotongnya menjadi 4. Nah, sekarang buka halaman 96 di buku kalian ya. Sebelum ke 96, nanti kalian bisa mewarnain di halaman 95 matematika tadi, yang mana yang A warnain 1/2, berarti salah satunya diwarnain. Kalau yang B 1/3, salah satunya juga dikasih warna dari 3 bagian itu. Yang C warnain 1/4. Dari 4 bagian itu kalian warnain salah satunya. Sambil santai ya nak. Oke, sekarang gambar imajinatif di halaman 96. Anak-anak ustazah masih ingat apa itu gambar imajinatif? Lihat tuh gambarnya tuh. Ino sedang menggambar suasana bermain di taman. Suasana bermain sungguh menyenangkan. Ino menuangkan suasana senang bermain ke dalam sebuah gambar. Pasti kalian suka menggambar kan? Nah, itu namanya gambar imajinasi. Nah, salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Apa itu gambar imajinasi? Imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan. Berarti gambar imajinasi itu adalah sama dengan gambar hayalan ya nak. Nah, sketsa adalah gambar awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Gambar juga dapat diberi warna agar menarik. Ini bisa nanti kalian bisa membuat gambar sesuai dengan kesukaan kalian di rumah ya, sambil santai-santai bersama orang tua ya nak. Nah, ustazah, kita masuk ke dalam rangkuman yang kita bahas hari ini. Yang pertama, mencetakkan kembali teks cerita yang dibacakan dengan kalimatnya sendiri, yang mana tentang dongeng tadi kan. Kalian pasti bisa cerita setelah kalian membaca dengan bahasa kalian sendiri. Itu mengenal bentuk-bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dan yang ketiga, menggambar imajinatif. Oke, kita tutup saja, minta maaf sebelumnya dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga anak-anak ustazah dalam memahami pelajaran hari ini dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.